Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu merancang basis data pada aplikasi web. Nah, jadi ini adalah sambungan dari pertemuan kita sebelumnya dalam merancang sebuah basis data pada aplikasi web. Jadi nanti kita akan mempraktekkan bagaimana membuat basis data pada aplikasi web menggunakan aplikasi web server XAMPP. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ke dalam materi kita nantinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dalam perancangan basis data pada aplikasi web, kita harus tahu dulu apa itu basis data atau database. Nah, jadi database ini adalah sekumpulan data yang disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana membuat database dan merelasikan antar tabel dalam database. Nah, cara membuat database dengan XAMPP PHP MyAdmin. Sebelum membuat database sederhana, terlebih dahulu kita menginstal XAMPP. Kemudian jika sudah menginstal XAMPP, aplikasi web server berikutnya kita aktifkan dengan men-start web server Apache. Kemudian kita men-start MySQL. Jadi MySQL inilah nanti yang berfungsinya menampilkan database aplikasi web. Nah, seperti yang layar, Anda bisa melihat ya, ini adalah tampilan dari aplikasi XAMPP yang kita gunakan nantinya. Nah, di situ ada yang namanya PID. Jadi ini adalah kode unik web server Apache dan MySQL pada sistem operasi komputer atau laptop kita. Kemudian port pada Apache itu ada dia 80 dan 443. Jadi 80 dan 443 ini adalah port protokol. 80 itu adalah port protokol HTTP dan 443 adalah port protokol HTTPS. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana itu HTTP dan HTTPS. Kemudian port database kita yaitu MySQL 3306. Selanjutnya pada browser yang digunakan, baik itu web browser Google Chrome maupun Firefox atau yang lainnya, Anda mengetikkan pada URL browser tersebut localhost/php myadmin seperti yang Anda lihat di layar. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Oke, kita langsung mempraktekannya saja karena tidak cukup hanya sekedar berteori. Pertama kita buka yang namanya aplikasi XAMPP seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian men-start web server Apache dan database MySQL. Setelah di-start kita ke web browser. Nah, di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian pada URL web browser saya mengetikkan yang namanya localhost php myadmin. Localhost/php myadmin. Nah, nanti akan muncul seperti tampilan berikut. Anda bisa melihat di layar, seperti inilah tampilan nanti data
database kita nantinya. Kemudian sebelum kita membuat secara langsung database itu, kita harus merencanakan atau merancang database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Excel terlebih dahulu untuk merancang database apa yang ingin saya buat nantinya. Nah, di sini saya membuat contohnya database toko XYZ. Nah, dalam database toko XYZ ini saya merancang dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel order barang. Nah, pada tabel barang itu ada nama field, yaitu kode barang, nama barang, stok barang, dengan bertipe data varchar ketiga-tiganya. Dan length ini adalah panjang dari karakternya. Contoh misalnya kode barang Aqua, bisa kita buat dengan mengetikkan Aqua. Jadi Aqua itu ada 4 karakter. Nah, jadi mencukupi jika kita membuat lengthnya itu 10. Nah, bagaimana kode barang tersebut kita isi melebihi dari length yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini kita tetapkan 10. Kemudian kita mengetikkan kode barangnya lebih dari 10 karakter. Nah, itu akan terpotong nantinya. Jadi misalnya kita membuat yang namanya kode barangnya meja belajar. Meja ada 4, spasi jadi 5, kemudian belajar. Belajar itu ada 7 karakter ya. Nah, jadi nanti yang ditampilkan itu cuman meja, spasi, sama J, belat, meja belat. Dia akan memotong sampai hanya 10 karakter saja gitu. Jadi seperti itulah penjelasan dari length pada database. Kemudian pada tabel order barang. Nah, di sini pada nama fieldnya saya buat ada ID barang, kemudian kode barang, jumlah barang, tanggal order. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana membuat yang namanya primary key. Kemudian cara menghubungkannya gitu. Jadi primary key ini datanya tidak boleh sama, harus berbeda-beda. Kemudian ID barangnya dengan tipe data varchar, kode barang varchar, jumlah barang integer, kemudian tanggal order itu adalah datetime. Oke, kita masuk langsung ke web browser database-nya. Kemudian kita buat new, klik new. Silakan lihat di layar ya. Masih loading. Nah, dia sudah menampilkan. Kita akan membuat nama database kita apa? Seperti yang sudah kita buat tadi, kita rancang di Excel database toko XYZ. Kita ketikkan database. Nah, dalam pembuatan nama ini tidak diperbolehkan yang namanya spasi. Jadi kita harus menggunakan underscore. Underscore toko XYZ. Kemudian klik create.
Nah, kemudian nama tabel. Nah, tadi sudah saya rancang di Excel, itu ada dua tabel. Yang pertama tabel barang dan kedua tabel order barang. Kita terlebih dahulu membuat tabel barang. Tabel barang. Nah, fieldnya itu ada berapa? Yaitu tadi kita sudah buat kode barang, nama barang dan stok barang. Jadi ada 3 field. Kemudian pada number of columns kita mengisinya 3, sehingga nanti yang tersedia hanya 3 gitu. Oke, langsung saja kita klik go. Nah, ini sudah ditampilkan kolom-kolom field. Kemudian kita buat field kode barang. Dalam membuat nama field ini juga tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Harus menggunakan underscore dan tidak boleh sama namanya, nama fieldnya. Kode underscore barang bertipe data varchar dengan lengthnya panjangnya 10. Kemudian field nama barang bertipe data varchar dengan length 100. Kemudian stok barang dengan bertipe data integer. Integer ini bilangan. Kita membuat lengthnya 1000. Nah, untuk yang di sebelahnya ini kita kosongkan saja dan pastikan storage engine yang di bawah ini, perhatikan kursornya. Nah, ini kita gunakan InnoDB. Kenapa saya menggunakan InnoDB? Karena InnoDB ini support yang namanya primary key dan foreign key. Karena primary key ini dan foreign key ini, inilah yang nantinya menghubungkan atau merelasikan antar tabel. Tabel yang satu dengan tabel yang lainnya gitu. Oke? Kita klik save. Sepertinya ada error max 255. Kita buat saja length stok barangnya 100. Kita buat saja length dari stok barangnya 100. Karena integer itu batas maksimum penggunaannya bilangannya itu yaitu 255. Jadi ketika kita menggunakan 1000 dia error. Jadi kita harus menggunakan di bawah dari 255. Oke, kemudian kita save. Nah, tabel barang sudah tertampilkan.
Untuk melihatnya kita, nah ini di struktur ada kode barang, nama barang, kemudian stok barang. Nah, kemudian kita membuat tabel berikutnya yaitu tabel order barang. Nah, di sini bisa kita lihat ada new. Kita klik saja new untuk pembuatan tabel. Nah, jika kita ingin menambahkan fieldnya, kita bisa meng-add jumlah kolomnya. Misalnya kita ingin menambahkan satu field, kita taruh go, kemudian 2 field, kita klik lagi go. Oke. Nama fieldnya yaitu ID order. Kemudian kode barang, kemudian jumlah barang, kemudian tanggal barang. Nah, ID order ini dengan bertipe data varchar atau string, kemudian kode barang varchar, jumlah barang integer, kemudian tanggal barang datetime. Nah, ini dia datetime. Nah, kemudian lengthnya untuk ID order kita buat saja 20. Kemudian kode barang 10. Kemudian jumlah barang 100 dan tanggal barangnya itu adalah menggunakan default, dan pastikan storage engine-nya InnoDB. Oke, langsung saja kita save. Oh, nama tabelnya, nama tabelnya. Tabel order barang. Save. Nah, untuk melihat dan cara merelasikan antara tabel barang dan tabel order barang, kita mengklik saja di database toko XYZ, kemudian kita pilih menu more, kemudian designer. Nah, di sini kita sudah melihat ya tabel barang dan tabel order barang. Kemudian kita ingin menghubungkan atau merelasikan kedua tabel tersebut. Nah, di sini saya menggunakan primary key dan foreign key. Primary key-nya itu ialah kode barang. Kemudian foreign key pada tabel order barang ini yaitu kode barang juga, dan primary key-nya adalah ID order pada tabel order barang. Bagaimana cara membuat primary key dan foreign key? Oke, kita masuk ke tabel barang dulu. Kemudian structure. Kemudian klik checklist kode barang dan primary key. Klik primary key.
Dan nama fieldnya itu harus kita samakan dengan antar tabel. Ini contohnya kode barang, kode underscore barang pada tabel barang. Kemudian di tabel order barang, kode barangnya juga harus sama namanya. Tidak boleh berbeda. Jika berbeda nanti tidak bisa berelasi. Nah, contohnya ini kan tidak sama. Dia ini BRG, seharusnya. Kemudian kita ubah dulu, checklist, kemudian change. Nah, kita ganti terlebih dahulu kode underscore barang. Oke. Save. Nah, di kode barang ini kita buat dia foreign key sehingga dapat berhubungan dengan kode barang dari si tabel barang. ID ordernya kita buat terlebih dahulu primary key. Kemudian kode barangnya kita buat foreign key. Checklist kode barang. Kemudian ini ada indeks. Nah, indeks ini diklik. Indeks ini adalah menandakan bahwa itu adalah si kode barang tersebut sudah foreign key. Kemudian kita masuk ke designernya tadi. Kemudian klik more, kemudian designer. Nah, kemudian di sini di layar seperti yang Anda lihat ini ada tanda kunci, icon kunci. Ini adalah primary key. Nah, di sini ketika sudah kita klik relationship, di sini ada namanya on delete dan on update. Dalam on delete ini ada 4 pilihan, yaitu cascade, set null, dan no action, restrict. Nah, saya akan menjelaskan cascade ini. Jadi cascade ini ketika kita membuat cascade pada on delete dan ketika kita menghapus data dari kode barang tabel barang, maka data dari kode barang si tabel order barang tersebut akan ikut terhapus. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menghapus tabel field dari kode barang tabel order barang, maka kode barang pada tabel barang akan ikut terhapus juga. Kemudian set null. Set null ini ketika kita mengubah data barang pada kode barang tabel barang dan kita membuat set null, maka kode barang pada tabel order barang itu akan terset null juga. Kemudian pada no action ini dia tidak memberi action sama sekali. Kemudian restrict. Restrict ini ketika kita menghapus data pada kode barang tabel barang, maka yang terhapus itu hanya pada tabel barang tersebut. Lalu bagaimana dengan kode barang tabel order barang? Data pada kode barang tabel order barang tersebut tidak ikut terhapus. Begitu juga pada on update. Jadi kita di sini akan menggunakan cascade. Kemudian on update-nya kita menggunakan cascade. Kemudian klik OK. Masih berproses, ditunggu.
Nah, ini dia sudah terrelasi atau sudah terhubung. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup e-learning maupun di grup atau melalui platform WhatsApp. Nah, saya harapkan anak-anak mempraktekkannya secara langsung dalam merancang sebuah database pada aplikasi web menggunakan aplikasi ExamPP. Oke, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti saya akan memberikan soal-soal atau tugas. Saya harapkan dikerjakan sebaik mungkin dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Sekian dan terima kasih.